Ya KM, sekarang kita udah masuk di Takjil Ramadan Menang Banyak. Iya, dan tentunya hari ini di jam 5 sampai jam 6 sore Yoi. kita kembali lagi tentunya untuk live streaming di Instagram dan TikTok @MRV Station nih pastinya. Dan pasti kita bakal ngobrol sama orang-orang yang keren-keren banget. Pasti. Ya kan? Betul, Ya betul. kan? Ini orang-orang terpilih lah pokoknya di Kota Kendari. Iya, pasti orang-orang terpilih gitu di Kota Kendari. Kemarin kita sudah sempat ngobrol barengan sama Kak Iki, Amira Julan juga, sama Kare juga. Kare juga, iya. Dan sekarang ini kita akan menghadirkan yang sedikit berbeda gitu ya kan. Oke, coba Dan, siapa tuh Dan? Di sini ada Kak Adri Ramansyah, aka Kak Ili. Halo Dan. Halo. As a professional barista tentunya di Kota Kendari. Waduh. Pokoknya ini sudah suhu-suhunya nih. Bagaimana Kak? Oh, dia bilang. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baik ini kita juga. Ya, Nyampa. Iya, walaupun karena puasa nih, tapi tetap sore hari ini tuh kita harus tetap semangat. Yap. Kan sedikit lagi buka. Sedikit lagi berbuka, Ya, ya, ya. betul. Jadi kalian sebelum dari sini dari mana tadi? Ke tempat kerja. Oh, ke tempat kerja. Ya. Di mana tuh Kak? Kebetulan di Anonohu ada rumah roastery sama cafe juga. Oh, oke. Oke. Rumah roastery itu kayak gimana tuh, Kak? Rumah roastery itu seperti rumah produksian kopi, Wow. biji kopi yang dipanggang untuk dijual. Oh, Oke. keren. Nah, dan untuk Kak Iling nih, Kak Iling tuh sebenarnya tertarik sama dunia kopi tuh sejak kapan gitu, Kak? Semester akhir kuliah kayaknya yang Berapa itu? Berapa itu gitu? 2019. 2014. 2014. Ya, 2014. 2014 itu tertarik sama dunia kopi. Itu karena terjebak gitu. Oh, Setting deh. Nah, maksudnya waktu di tahun-tahun itu kayaknya lagi industri kopi lagi bagus-bagusnya. Oh. Jadi coba terjun Terjun ke situ. Yap. Dan itulah yang membuat tertarik gitu. Betul. Oke. Wow. Nah, kalau untuk belajar bikin kopinya nih, Kak Iling tuh belajar di mana? Pertamanya itu otodidak. Otodidak. Sambil kuliah sambil kerja di sebuah kafe. After dari situ udah terlalu dalam maksud ke industrinya. Saya sekolah. Ya, sekolah kopinya lagi ya. Di mana tuh, Kak? Di Bandung. Ya kan Jauh-jauh di Bandung belajar kopi gila. Enggak, karena kebetulan juga dulu kuliah di sana. Oh, kuliah di sana? Ya, kuliah di sana. Gitu. Jadi pernah jadi AA. Jadi abang gitu kan. Oh, jadi abang. Abah. Jadi kuliah di Bandung, belajar kopi juga di Bandung gitu. Iya. Cuman jurusan kuliahnya nggak nyambung sama profesinya. Manajemen informatika. Oh, manajemen informatika. Oke. Tapi lari ke barista, profesional gitu kan. Terjebak kali. Bercimpung, betul. Nah, kalau sekarang nih di Kota Kendari, yang dari dengar-dengar Kak Iling itu sebagai konsultan kopi. Beberapa tahun belakangan ini iya. Sejak tahun berapa tuh? Dari tahun berapa tuh, Kak? Dari tahun 2018. 2018. Iya. Oke. Konsultan di dunia kopi itu sebenarnya kayak bagaimana sih, Kak? Konsultan itu seperti ya kita bisa kalau kita sudah di expert untuk membuat satu produk, terus juga di manajemen, terus pengembangan suatu coffee shop. Ya biasanya sih disebut konsultan. Kalau mau dipakai jasanya kita untuk membangun sebuah coffee shop, trainer barista, terus trainer produk kopi kayak gitu. Ya. Jadi melingkup semua ya. Berlingkup Multi talewa. Jadi kalau misalnya nih Kak, kalau saya nih mau bikin coffee shop, Yep. gitu, gimana caranya supaya saya bisa dapat konsultan dari Kakak? Gitu. Yang pertama pasti kita ngobrol dulu. Aku diam-diam dulu. Enggak juga. Ketemu. Iya. Halo Dek gitu. Tapi ada seperti itu juga, bahwa membangun sebuah bisnis itu mesti kawin sama bisnisnya. Si personal seseorang itu mesti kawin juga kayak pacaran gitu-gitu. Buat ngerti satu sama lain sama bisnisnya. Sama lain sih. Keren.
Dan juga ini Kak, kan kita ini sudah masuk dunia kopi dari tahun 2014. Yes. Jadi konsultan 2018. Yes. Jadi sudah lama nih dunia kopi di Kendari kita jajahi gitu kan. Ya. Itu ada perbedaan tidak dunia kopi di Kendari dulu sama sekarang? Jauh. Jauh. Ya, Gimana tuh? betul. Gimana jauh? Mengarah ke good atau bad gini? Alhamdulillahnya bagus, di 3-4 tahun belakangan ini di kota Kendari kayak gitu. Selebihnya yang kemarin-kemarin ya mungkin karena apa vibes-nya udah berubah. Iya, betul. Vibes-nya udah berubah. Tapi apa bedanya tuh Kak? Kayaknya lebih banyak generasi muda yang udah berani buka diri untuk konsumsi kafein. Dulu kan ada ketakutan. Iya, betul. Tapi Dulu kan kopi itu orang tua kan? Ya, betul. Dan jujur sih Kak, memang saya juga pun begitu, baru sekitar 3-4 tahunan belakangan ini baru mau konsumsi kopi. Iya. Saya juga 3 tahun belakangan ini tiba-tiba banyak coffee shop di Kendari. Iya. Berarti bisnisnya lagi bagus. Menurut Kakak nih, dengan banyaknya perbisnisan kopi gitu ya kan, coffee shop yang buka di Kendari. Tanggapan dari Kak Iling sendiri gimana? Itu sebenarnya baik buat kota Kendari, supaya si customernya ini banyak pilihan. Terus juga membuka lapangan kerja yang baru buat anak muda yang mau mau coba untuk jadi barista ataupun barista gitu kan. yang cewek. Iya, karena sekarang itu teman-temanku kebanyakan kayak, lagi kerja apa sekarang? Barista gitu. Iya. Jaga kedai. Sekarang mungkin karena ada tuh film filosofi kopi, jadi lebih banyak yang attentionnya, wah ini sebuah profesi gitu. Di 3-4 tahun belakangan ini di kota Kendari. Tapi sebenarnya di Jawa sana industrinya alhamdulillah udah bagus kayak gitu ya. Kendari selangkah lebih maju lagi. Enggak juga. Dan juga nih Kak, pernah nggak buat rencana buat coffee shop sendiri, atau emang udah pernah bikin coffee shop sendiri? Pada awal pulang ke Kendari 2014 pulang ke Kendari, kan kebetulan jauh nih, kuliahnya 2007, selesainya 2014. Nggak, banyak ini kerja. Iya. Betul. Nah, pas pulang di Kendari saya buka kedai sendiri, coba itu terus, karena pada saat itu tahun yang industrinya belum arah ke situ, belum ke arah situ. Jadi orang masih takut lah untuk konsumsi kafein di tahun itu. Dan ya namanya juga pebisnis kan, jatuh bangun kayak gitu. Kayak gitu. Apa lika-likunya kita pas bikin itu kedai gitu? Customernya masih ragu-ragu. Iya. Sekarang memang ya kan. Belum. Itu customernya kayak orang-orang yang sudah kerja, orang-orang tua. Ya, betul. Di 30 ke atas lah, 30 tahun ke atas 30 customernya. tahun ke atas? Ya, kalau kayak sekarang 7. Iya, betul. Anak-anak SMP loh Kak. Iya. Biasa nongkrong di coffee shop. Betul. Gitu. Bolosnya di coffee shop. Kita dulu kasih di warung sih. Belakang sekolah. Alright, ini kita masih bakalan ngobrol lagi tentunya barengan sama Kak Iling. Yoi. Tapi kita bakalan iklan dulu. Jadi istirahat aja terus di Taljil. Ramadan menang banyak. Pahala berlipat ganda. Ramadan menang banyak. Takjil setiap hari selama Ramadan
mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Ya saya masih di Tarjil Ramadan menang banyak. Iya, jadi Denny sama Putra anaknya masih nemenin ngabuburitnya kamu nih di via live Instagram dan juga TikTok. Yes, Ya kan? MRV Station pastinya. Temenin kamu nungguin buka puasa. Iya, jangan kayak Putra jam 12 udah bukan mencari puasa. Oke, rekan di sini kita masih ngobrol nih barengan sama Kak Iling as a professional barista di Kota Kendari. Yoi. Tadi kita udah ngobrolin banyak banget nih tentang konsultan di dunia kopi dan itu baru tahu kalau ternyata di dunia perkopian tuh ada konsultannya juga. Iya, saya juga baru tahu. Ada profesinya. Ada konsultannya ternyata. Iya, betul. Nah, Wow. sekarang ini kayaknya semua konsultan sama konsultasi langsung nih sama Kak Iling. Top kebetulan. Sharing. Oke, kebetulan lagi ada Iya, kesempatannya iya. gitu. Ketemu sama orangnya langsung loh. Iya, karena kebetulan nih sama Marengek juga minta modal sama wortel. Jadi Kak, kalau misalnya nih, umpamanya saya lah gitu, Dani mau buat coffee shop nih, apa saja yang harus diperhatikan gitu? Yang pertama kalau mau buat coffee shop itu ada baiknya itu pertama kita tentukan dulu garis lainnya apa sih arahnya. Arahnya. Ya, gitu. untuk mau jual produknya itu arahnya kemana? Oke. Oh, pasarnya Yang nih. ya, mau yang lucu-lucuan atau seriously kayak gitu. Oke. Contohnya kalau Contohnya? lucu-lucuan kayak gimana tuh kan? Lucu-lucuan itu kayak yang sekarang lagi banyak itu minuman yang kopi tapi keterima sama yang tua maupun muda, laki ataupun cewek kayak gitu-gitu. Iya. Kalau yang Campur-campur. ya. Jadi kelihatan tuh customernya, wah ada cewek nih, ada cowok nih kayak gitu-gitu. gitu. Kan kalau yang serius-serius itu, wah lebih ke bapak-bapak, Iya. anak muda cowok ya. Jatuhnya kalau itu warkop ya. Bisa jadi ya, bisa jadi juga ada lagi seperti yang bedanya lagi ya. Oke. Wow. Dan itu selain itu apalagi kayak yang harus diperhatikan? Selain garis lainnya, terus juga tempat. Oh, tempat. Tempat itu mesti kita mapping dulu. Mapping dulu. Berapa Kalau sekarang sih? kayaknya kebanyakan coffee shop di Kendari itu banyaknya di bagian sarana di sana kan? Kayaknya di situ ya lagi Hype. iya, lagi banyak ini Iya. penduduknya. Lagi banyak penduduknya daerah situ. Kayaknya kalau hitung situ ada 5 deh. 5 coffee shop. Lebih kayaknya deh. Lebih. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5-an. Ya, Bilang gitu 5. itu 10 masih oke sih biar banyak pilihan. Terus juga orang jadi habit ya kesini ke situ. Betul. Jadi industrinya makin naik kayak gitu. Dulu kan itu kalau orang anak muda kalau nongkrong pasti kayak kesana kesini. Ya. Kalau sekarang kayak ada di tempat-tempat lain juga gitu. Ya. Tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat kerja, nongkrong Iya, ya. ngopi sambil kerja Yap. kan. Jadi kemungkinan kau ketemu sama mantanmu dan sedikit. Iya. Atau kenapa sakit temu terus? Nah, sama ini Kak, selain mapping nih Kak, Yes. apa lagi yang harus diperhatikan? Budgeting. Oh, budgeting. Paling penting ya, Nah, ini yang paling penting. Paling penting nih. Budgetingnya. Budgetingnya ya, paling penting budgetingnya juga kayak gitu. Kalau kita bongkar-bongkar nih si dapur nih Kak, Mm-mm. biasa tuh budgeting untuk satu coffee shop gitu yang ya sepantaran di Kota Kendari gitu lah Kak, sekitar berapaan gitu? Itu apa ya? Range harganya berapaan lah gitu range-nya? Modalnya Budgeting modalnya gitu. Kalau untuk yang tanpa menggunakan mesin kopi biasanya itu di 50 sampai 100 juta. Tanpa menggunakan mesin kopi. Iya, Kalau iya. pakai mesin kopi nih, Ada yang middle, oke. ada yang tergantung. ya betul. Tergantung Ya, lagi. ada tergantung itu Tergantung juga. lagi. Apa di budgeting itu sesuai dari kemampuan sih. Dari buat apa yang dipaksakan itu kan tidak bagus. Oh iya, betul. Ya kan bisa juga kan dari yang tidak pakai mesin kopi dulu. Yap, terus step by step. Ya, step by step. Yap. Step by Ya, step bisa. gitu ya. Tapi nih Kak, penting nggak marketing? Marketing itu penting banget. Penting. Penting banget buat
memasarkan produk Iya, kita itu pelanggan. ya betul, itu vital sekali untuk urusan di bisnis itu. Emang Iya. gimana sih cara marketing coffee shop di Kendari gitu? Iya. Kalau sekarang kan masih banyak variabel-variabel yang dilakukan, entah itu memakai satu influencer, terus juga endorse, terus juga ada yang sebagai promo atau kayak mana lain-lain kayak gitu. Oke, wow. Ya ada juga yang coffee shop yang menjual pemandangan yang bagus. Ya, gitu ya. kan. View-nya gitu. Itu biasa influencer itu. Bikin video gitu kan. Estetik. Halo guys, aku lagi di coffee shop favorit aku nih. Boleh buka. Iya, karena bisa dibilang itu tadi kayak semakin kesini coffee shop di Kendari itu semakin banyak dan Ya. pasti persaingannya itu mungkin akan semakin ketat juga pastinya. Yap. Iya, jadi pintar-pintarnya saja bagaimana marketingnya tuh. Sebenarnya banyak atau sedikitnya itu kompetitor itu penting buat membangun suatu bisnis buat kita juga. Jadi si barista ataupun si pemilik ataupun manajernya biar ada pengembangan diri. Ya, ada keinginan untuk selangkah lagi. Iya, tentunya betul, lebih betul, maju pastinya. Ya, perasaan tidak mau dikalah. Kalau udah Iya. bagus harus bagus juga. Ya, itu yang sehat, berkompetitor yang sehat ya, kayak gitu. Putra. Apa tuh? Kolepi coffee shop sebelah. Aduh, itu gosip. Mati hibah. Oke Kak, tadi kita sudah sempat singgung juga tempat bikin biji kopi. Iya, biji kopi tadi ya. Coba jelaskan dulu tempat biji kopi gitu. Kalau kebetulan itu biasa disebut roastery. Oh, roastery. Ya, roastery. Ya, itu rumah pemanggangan biji kopi yang kita dapatnya biji beras, kalau disebutnya itu warna hijau, masih mentah. Masih mentah. After itu kita sortasi, kita pilih yang ada ukuran 5 sampai 7 cm itu terpisah. Oke. Itu karena besar ataupun kecilnya itu ngaruh sama rasanya. Oh, gitu. Ya, jadi lebih detail lah kerjanya, agak tertutup. Soalnya lebih hygiene juga supaya pas kita menggorengnya lebih tidak terkontaminasi. Kayak gitu-gitu. Jualnya di mana sih Kak? Kalau kebetulan sekarang itu by request by requestnya itu dari coffee shop yang ada di Kendari ataupun di luar kota Kendari. Biasanya mereka request ke kita by order, terus kita buatin isiannya apa, habis itu kita branding, kita kirim kayak gitu. Jadi pernah ada dari luar kota Kendari yang pesan nggak Kak? Beberapa. Ya, beberapa. Dari mana tuh? Kan kalau di Konawe termasuk kan ya. Iya. Ada di Konawe, di Kolaka, di Bau-Bau. Ya, kadang juga saya sama teman tukar-tukaran. Ada yang dari Batam kirim ke saya kirim ke Batam, kayak gitu. Jakarta kayak gitu-gitu. Nah, Kak, kalau jenis-jenis biji kopi gitu. Karena mungkin ada banyak sekali dan yang lumrah dipakai di Kota Kendari itu apa-apa saja, Kak? Kalau untuk jenis kopi itu kan sebenarnya ada 4. Ada 4 apa tuh? Ada Liberica, ada Excelsa, ada Robusta, dan ada Arabica. Ya. Tapi yang paling banyak beredar itu Robusta sama Arabica. Oh, Robusta sama Arabica. Iya, kalau yang Liberica sama Excelsa itu sudah mau punah, tapi masih ada. Sudah mau punah. Ya, sudah mau punah. Terus yang membedakan dari keempat biji kopi ini apa-apa saja, Kak? Dari rasa juga, dari segi quality itu Robusta sama Arabica itu berbeda gitu. Ada perbedaan yang lumayan besar lah soal rasa dan harga. Harga dan Harga paling penting. Harga paling penting. Sebenarnya Harga paling penting. harga itu tidak masalah, yang penting murah. Oh. penting. Oke, anaknya kita masih akan ngobrol banyak lagi tentunya barengan sama Kak Iling di sini as a professional barista di Kota Kendari. Tapi setelah yang satu ini tentunya. Iklan dulu kan. Iklan dulu. Tetap di Takjil. Ramadan menang banyak. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation.
Ramadan menang banyak. Pahala berlipat ganda. Ramadan menang banyak. Biasanya masih di Takjil Ramadan menang banyak. Masih ngobrol-ngobrol sama Kak Iling nih ya kan. Yo. Sambil Yap. nunggu kamu buka puasa. Ini udah lama nih, berapa menit lagi nih kita bakal Iya. berbuka puasa? Berapa menit lagi nih? Berapa menit lagi nih? Oh sudah pakai jam tangan. Karena lagi pula tadi aku sudah buka nih juga. Ya mulutnya sembarangan. Betul lagi. Oke, kayak Kak Iling. Yap. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang biji-biji kopi, apa segala macam. Dan ini masih ada satu lagi yang sebenarnya itu simple tapi nggak tahu kenapa saya pribadi nggak mengerti gitu. Iya. Itu maksud dari one shoot, double shoot itu apa? Oh ya, apa yang mau coba? Sudah tahu gitu. Kayaknya satu tembakan, dua tembakan. Itu shoot itu biasanya quantity espresso. Quantity express. Ya, apa vitalnya untuk kan biasanya minum es kopi ya kalau kopi, ya. iya. Kalau one shot itu lebih ringan sedikit, Lebih ringan. kalau double shot itu lebih body sedikit, ya lebih strong kayak gitu sedikit. rasanya. Jadi dari apanya tadi? Quantity espressonya, ya. Oh, berarti kalau double shot lebih banyak espressonya. Yap, betul. Oh, gitu. jadi masih jadi pertanyaan itu. Iya, Mas, dia simpel itu gitu. Simpel itu, Ji. Iya, karena biasa kalau ditanya di coffee shop one shot atau double shot ya? Oh iya. One shot saja, Kak. Apa ini? Meraba-raba. Gitu dan harus belajar, harus tahu sebenarnya kalau ditanya jawabannya. Kami harus belajar. Iya, Nah, betul. buat Kak Iling nih, Yap. kan kalau misalnya ada teman-teman di luar sana, Yap. coba sambil lihat kamera sebagian sana itu. Ah. Kalau misalnya nih ada teman-teman di luar sana yang pengen nih belajar kopi nih, Ya. mungkin pengen jadi barista, Yap. mungkin juga ada yang Iya, pengen iya. bikin coffee shop sendiri. Yap. Ya. Kasihkan dong saran dari versi Kak Iling gitu. Kalau untuk mau jadi barista, yang penting tekun. Oh, tekun. Karena profesi barista itu ya sedikit banyak lebih rumit dari yang dibayangkan. Kalau untuk mau buka coffee shop sih, bagusnya tuh niat dan apa ya? Kalau apa? Nggak juga maksudnya niat dan konsistensinya. Jangan naik turun Oh, gitu. iya, Pokoknya gas terus. Harus Gas terus, Iya. harus stabil. Iya. Oh, oke. Kayak gitu. Terus nih Kak, ini pertanyaan yang paling simpel Iya. sebenarnya. Sebelum kita masuk ke TMI, itu masih Iya. information. Ini pertanyaan paling simpel sebenarnya, tapi ini kayaknya jawabannya itu agak dalam. Deep talk nih. Asal jangan bilang tough. Oke, Eling. Ya, Apa sih arti kopi bagi Kak Eling? kopi itu sebuah seni. Kopi itu sebuah seni. Ya. Seni. Ya. Seni. Kalau kau dan apa itu kau? Kalau saya kopi enak. Apa tuh? Minuman? Ini tak- seni gitu. tapi Kailing nggak, menurut Kailing nih, kopi yang paling enak sekali gitu Kailing yang pernah seruput. Itu tergantung mood. Tergantung mood. Iya. Ada moodnya juga. Ada moodnya juga. Kalau misalnya lagi senang nih Kak, Senang itu sama aja sih. Pokoknya minum kopi yang paling enak itu morning. Oh, pagi. Pagi. Ya. Oke. Pagi. Jadi bangun-bangun moodnya nih, baru bangunnya. Ya, jadi kopi apapun kalau diminum pagi itu terus hawanya ini kita lebih Lihat ini. sunrise, ntar payung teduh. Enggak juga. Cuacanya gitu hawanya kayak lebih enak. Oh, biar Wow. enak gitu. Oke Kak, sekarang kita masuk ke TMI. Yes. Ya kan? Too much information gitu. Jadi ini Segmen dimana kita nanya Kailing, Ya. terus Kailing langsung jawab gitu. Jawab cepat. Siap. Jawab Di cepat. sini ada 50 pertanyaan. Waduh, Ada total 200. ujian nasional dong. Bukan? Bukan. Nah, es kopi
kopi. Telepon atau video call? Telepon. Nonton atau dengar musik? Musik dengar. Kendari menurut kakak? Kendari keren. Oh, Kendari keren. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya anak em? Apakah masih kuat menahan lapar, haus, atau godaan cewek? Salah, maksudnya emosi. Salah satu cara yang bisa membantu kita untuk meringankan berpuasa, terutama ketika cuaca lagi panas, adalah dengan mandi, anak em. Batal? Tidak toh. Ada hadisnya anak em. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdirrahman dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Arsh sedang menyirami kepalanya, sedangkan beliau sedang berpuasa menahan haus dan panas menyengat. Sahih Sunan Abi Daud. Jadi anak em, mandi itu tidak membatalkan puasamu. Yang salah itu adalah ketika kau tidak mandi selama puasa dan itu bisa membatalkan puasa temanmu yang duduk di sampingmu. Jadi kau mandi nih sebelum azan maghrib berkumandang. Sekian anak em, selamat berbuka puasa. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Hari ini kita sudah ngobrol banyak nih ya, anak em semuanya barengan sama Kak Ili. Kita udah ngulik-ngulik nih tentang Dunia perkopian. Iya, dunia bagaimana gitu dunia kopi di Kota Kendari. Saya juga baru tahu ada konsultan ternyata. Oh iya, saya juga tahu. Wah, double shoot itu apa? Dari dulu kau bertanya ini? Iya, saya bertanya-tanya. Tanya gitu. Oke, sekali lagi thank you banget buat Kak Ili. Sama-sama. Sama-sama. Pokoknya buat anak em semuanya jangan pernah bosan buat tentunya untuk nonton Takjil ya kan? Yoi. Dari jam 4 sampai dari jam 4. Dari jam 5 sampai jam 6 tiap hari. Iya. On streaming Instagram dan TikTok @mrvstation. Iya, dan jam 3 sampai jam 5 sore kita juga siaran tentunya. Yoi, jangan lupa dengerin ya. Jangan lupa dengerin di 105.8 FM. atau di www.mrvstation.com pastinya. Kalau gitu Putra pamit. Ada Curia pamit. Saya juga pamit. Selamat berbuka puasa. Bye. Bye.